Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bendahara, dan tim BOS semua. Selamat datang di video tutorial pengelolaan dana BOSP reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Dalam video ini kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana mengelola dana BOSP dengan benar, mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai pada pelaporan. Yuk kita mulai. Yang pertama, dasar hukum dan tujuan BOS. Dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah program pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional sekolah. Dasar hukum utama BOSP antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Tujuan dana BOSP adalah meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. 2. Mekanisme penyaluran dana. Bagaimana dana BOSP disalurkan ke sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu? Pertama, sekolah harus menginput data lengkap di Dapodik Data Pokok Pendidikan. Kemudian, data ini diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Setelah valid, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dalam 2 tahap setiap tahun. Penyaluran ini dilaporkan melalui aplikasi Arkas dan melakukan belanja online dapat dilakukan melalui Siplah. Pastikan semua data benar agar tidak terjadi penundaan. 3. Komponen penggunaan dana. Penggunaan dana BOSP reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 huruf A Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 untuk jenjang SD dan SMP meliputi 1. Penerimaan peserta didik baru. 2. Pengembangan perpustakaan. 3. Pelaksanaan ekstrakurikuler. 4. Kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran. 10. Kegiatan peningkatan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. 11. Dan atau pembayaran honor. Pengembangan perpustakaan merupakan komponen wajib dalam penggunaan dana BOS reguler yang paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan untuk penyediaan buku. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, maka penggunaannya paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menggunakan komponen pembayaran honor, maka penggunaannya paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima untuk satuan pendidikan negeri dan 40%
dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Hati-hati, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, gunakan dana sesuai komponen agar tidak menimbulkan temuan audit. 4. Perencanaan RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Sebelum digunakan, dana BOS harus direncanakan dalam RKS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. RKAS disusun oleh tim BOS sekolah melalui rapat bersama komite dan warga sekolah. Setelah disusun, RKAS dimasukkan ke dalam aplikasi Arkas dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. RKAS adalah dasar utama penggunaan dan pelaporan dana BOSP. 5. Pelaksanaan dan penatausahaan. Pelaksanaan dana BOSP harus didukung dengan administrasi keuangan yang tertib. Setiap pengeluaran harus disertai bukti transaksi yang terdiri atas kwitansi, nota, berita acara, dan dokumentasi kegiatan. Bendahara sekolah bertanggung jawab dalam pencatatan, menyimpan dokumen fisik, dan membuat pembukuan. Ingat, ketertiban administrasi adalah kunci kelancaran audit. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah digunakan, dana BOSP harus dilaporkan secara berkala, yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan visi kegiatan, dan 3. Upload dokumen di aplikasi Arkas atau Siplah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran laporan. Pertanggungjawaban ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. 7. Pengawasan dan audit. Pengawasan atas pengelolaan dana BOSP di Kabupaten Indramayu dilakukan oleh 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, 2. Inspektorat Kabupaten Indramayu, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sekolah wajib memperbaiki atau mengembalikan dana yang tidak sah penggunaannya. Maka dari itu, dokumentasi dan pencatatan harus benar sejak awal. 8. Perencanaan dan pelaporan pada aplikasi Arkas. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana perencanaan dan pelaporan pada aplikasi Arkas. Pada layar ditampilkan tampilan setelah Bapak Ibu berhasil login ke Arkas 4. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan kertas kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu menyusun kertas kerja. Silahkan Bapak Ibu perbaharui data Anda yang diambil dari markas, meliputi detail kegiatan, rekening belanja, uraian, satuan, dan SSH. Silahkan tambah kegiatan. Isilah detail anggaran kegiatan. Selanjutnya, menambahkan bulan anggaran. Silahkan edit detail anggaran dan sisip uraian. Selanjutnya, silahkan mengulas kertas kerja. A. Grafik proporsi. B. Mencari data di kertas kerja. Selanjutnya, pengesahan kertas kerja
silakan mengajukan pengesahan kertas kerja. Pastikan koneksi internet lancar. Silakan menyunting data penanggung jawab. Demikian, dengan menyimak penjelasan tadi, semoga pengelolaan dana BOSP menjadi lebih jelas dan mudah dilakukan. Terima kasih telah menyimak video tutorial sampai akhir. Semoga Bapak Ibu bisa mengelola dana BOSP dengan tertib, akuntabel, dan sesuai aturan. Jika mengalami kesulitan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, dipersilahkan untuk menghubungi pendamping pengelolaan dana BOSP Kabupaten Indramayu di ruang edukasi dan konsultasi pengelolaan dana BOSP Redaksi Pedasreang yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Dengan senang hati, pendamping siap melayani Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta bendahara pada hari kerja mulai pukul 14 sampai dengan pukul 16. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.